Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Putri Maya dengan NIM 123500197. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview buku dari karangan Bapak Dosen Asep Ahmad Hidayat yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Baik, saya akan mereview di bab 1 yang berjudul tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa teori masuknya Islam di Nusantara itu ada 4 teori. Yang pertama, teori India, kedua, teori Arab Mekah, yang ketiga, teori Arab Parsi, yang keempat, teori Cina Indochina. Oke, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori India. Di sini dijelaskan bahwa teori India ini memiliki pendukung yang cukup banyak antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara atau Nusantara. Contohnya, Van Ronkel berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra romans, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia, yaitu berasal dari India Selatan. Makanya Van Ronkel ini berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah di India Selatan. Sejarah yang kedua yaitu ada Moquet, R. Akern, dan Snug Horgrunch. Mereka berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Moquet dan R. Akern ini memberikan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1419 Masehi dan di Pasai tahun 1428 Masehi berasal dari daerah Gujarat. Nah, teori Gujarat ini didukung oleh C. Snug Horgrunch yang mengatakan bahwa Islam datang di Indonesia langsung dari tidak mungkin Islam datang di Indonesia tidak dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India yaitu Gujarat. Menurut Chestnut Horgrunch ini, daerah yang pertama kali dimasuki adalah Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat Snugghorn ini didukung oleh Brian Barison dalam bukunya yaitu South East Asia: A Short History. Tetapi teori dari Horgrunch ini terlalu banyak kelemahan bagi penulisnya mengenai batu nisan karena bukan merupakan bukti yang benar bahwa Islam itu dari Gujarat. Karena batu nisan merupakan salah satu komoditi atau barang yang diperjualbelikan di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Nah, jadi si Horgrunch ini dijelasin juga kan boleh jadi batu-batu nisan ini tuh dipesan oleh penduduk Nusantara kepada para pedagang Gujarat yang datang ke wilayah Nusantara. Sementara dari pendapat Morrison ini yang mengatakan bahwa Gujarat tidak menganut mazhab Syafi'iyah itu tidak tepat. Sebab pada peringkat awal kedatangan Islam, daerah-daerah di bagian barat India adalah penganut mazhab Syafi'iyah, sama seperti daerah-daerah selatan dan Bengali. Nah, realitas ini banyak dijelaskan para penulis sejarah lainnya. Itu penjelasan dari teori India yang pertama. Nah, yang kedua ini kita masuk ke teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu terjadi sejak abad pertama Hijriah pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Nah, teori Arab Mekah ini dikemukakan oleh Buya Hamka yang telah menulis dalam sebuah risalah untuk seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tanggal 17-20 Maret 1963. Dalam risalahnya, Buya Hamka menulis beberapa poin penting. Nah, yaitu di sini ada
14 risalah yang ditulis oleh Buya Hamka. Di antaranya ada pengislaman orang-orang Melayu di Nusantara adalah langsung dari sumbernya di Mekah, yaitu dengan diutusnya Syekh Ismail oleh Syarif Mekah yang sebelumnya singgah dahulu di pantai Malabar, India untuk menjemput Fakir Muhammad, yaitu keturunan Abu Bakar As-Siddiq, agar menyertainya ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu, yaitu Raja Perlak Samudra Pasai. Nah, risalah yang kedua yaitu ada pengislaman para Meswara atau Raja Tumasik dilakukan oleh Said Abdul Aziz yang datang langsung dari Jeddah. Yang ketiga ada pengislaman di tanah Aceh dirintis oleh Syekh Abdullah Arif yang datang dari tanah Arab bersama muridnya Burhanuddin. Yang keempat ada Maulana Malik Ibrahim, yaitu salah seorang wali Songo yang turut mempelopori penyiaran Islam di tanah Jawa. Nah, ia adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Yang kelima ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah seorang wali Songo yang turut mengembangkan Islam di Pulau Jawa atau tanah Pasundan, yang juga dikatakan keturunan bangsawan Quraisy, dan lain-lain. Teori yang ketiga yaitu teori Arab Parsi. Teori Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran yang sekarang, bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Nah, pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Husain Jaya Diningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syiah atau Tashi ataupun Talsi dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Talsi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Nah, dari bukti teori Arab Parsi ini juga didasarkan pada dua alasan, yaitu bahwa banyak tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah, contohnya yaitu tradisi Muharram, tradisi Asyura atau tradisi atau upacara ritual yang sangat dijunjung oleh penganut Syiah. Upacara Tabut yaitu memperingati peristiwa tragedi di Karbala di Sumatera Barat dan di Jambi. Yang kedua yaitu dijumpainya pengajaran baca Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia seperti Jabar atau untuk harokat fathah, foel, jir, untuk harokat kasroh, foel, i, dan pis untuk harokat doma, foel, u, yang a, i, u itu. Dan ternyata itu dalam penggunaan fathah, kasroh, dan doma adalah ejaan harokat yang digunakan orang-orang Mekah di dalam mengeja huruf-huruf Al-Quran. Oke, teori yang terakhir yaitu ada teori Cina Indo-Cina. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indo-Cina. Teori ini didukung oleh Syekh Neguib Al-Atos, Eski Fatimi, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, termasuk juga Bapak dosen Asep Ahmad Hidayat mendukung teori ini. Nah, bukti-buktinya ada pada peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120 orang sampai 200.000 orang pada pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam atau ada Arab dan Persia. Di antara sekian banyak pedagang Islam, sebagian melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara termasuk Tumasik, Aceh, Kala atau Kedah, dan juga Tanah Jawa. Di antara tokoh-tokoh tersebut ada Eski Fatimi yang menyebutkan bahwa kerajaan Champa di Indochina dari tahun 1000 sampai 1471 Masehi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Awaliyah dari Damaskus. Tetapi sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh.
Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386. Sebenarnya bertarik pada tahun 1303 Masehi yang disamakan dengan batu nisan di Campas Selatan. Nah, Fatimi juga membandingkan dengan batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 di Leran, Jawa Timur dengan batu nisan di Panrang di Campas Selatan 1039 sampai 1035 Masehi. Nah, berdasarkan bukti-bukti ini, Eski Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke tanah Melayu dan Jawa adalah berasal dari Indo dan Cina. Baik, segitu aja review materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.